Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu standar proses pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Firman Daud, saya selaku moderator, kemudian rekan saya Arman akan membacakan materi pertama, kemudian rekan saya Nurul Azlina akan membacakan materi kedua. Baiklah, langsung saja untuk menghabiskan waktu saya berikan kepada pemateri pertama yaitu Arman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan yang pembelajaran yang dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tujuan standar proses yang pertama memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, itu standar kompetensi lulusan. Manfaat standar pendidikan. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Dan komponen standar pendidikan. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan di pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencangkup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun komponen standar pendidikan, yang pertama perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran. Pada tahap ini dibutuhkan komponen penting seperti silabus, RPP, KI, KD kompetensi dasar, penilaian dan sumber pelajar yang digunakan. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memiliki media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan peserta didik. Penilaian hasil pembelajaran, yaitu penilaian mempunyai peranan penting sebagai mengukur keberhasilan pembelajaran, serta pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Baik, itulah tadi materi mengenai standar pendidikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Nurul Azlina untuk membacakan materi kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi kedua yaitu standar pendidik dan tenaga pendidikan. Pengertian standar pendidik dan tenaga pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Standar ini dibuat sebagai mekanisme seleksi agar dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional, berkompeten di bidangnya. Standar pendidikan yang baik akan menjadi sangat baik jika didukung SDM yang baik pula. Dengan demikian, akan tercapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, tujuan standar pendidik dan tenaga pendidikan. Tujuan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengatur kualifikasi seorang PTK agar diperoleh SDM yang unggul di bidang pendidikan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun fungsi standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut. 1. Menjadi acuan bagi unit satuan pendidikan dalam menyeleksi calon PTK. 2. Memudahkan unit satuan pendidikan dalam menetapkan kriteria pemilihan calon PTK. 3. Pedoman untuk evaluasi kinerja PTK. Kemudian, manfaat standar pendidik dan tenaga pendidikan. Manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya standar ini adalah pihak unit satuan pendidikan bisa lebih mudah dalam mengambil kebijakan terkait kinerja PTK. Dan komponen standar pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan itu terdiri dari dua komponen, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu, apa perbedaan antara keduanya? Pendidik adalah seseorang yang bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya pada para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah seseorang yang ikut berperan dalam kesuksesan pendidikan di suatu instansi pendidikan, meskipun tidak berinteraksi langsung dengan peserta didik di kelas, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, dan tata usaha, laboran, dan sebagainya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Masing-masing kelompok, masing-masing perwakilan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok kami. Dimulai dari perwakilan dari kelompok 1. Silakan memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya adalah Fadila Aiza Elizabeth. Saya akan mengajukan pertanyaan. Sebutkan apa saja yang perlu disiapkan oleh seorang pendidik atau guru, dan bagaimana apabila salah satu poin tersebut tidak ada dalam standar proses pendidik. Coba jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjut perwakilan dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan terkait materi dari kelompok kami. Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Indriani dari perwakilan kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam pengawasan proses pembelajaran terdapat kegiatan pengawasan, yaitu pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Coba jelaskan masing-masing kegiatan pengawasan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnita, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu melihat Indonesia adalah negara yang luas, bagaimana upaya pemerintah bila mana tujuan standar pendidikan dan tenaga pendidikan belum tercapai secara maksimal? Sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan dari kelompok 1, silakan yang ingin menjawab. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan soal, sebutkan apa saja yang perlu disiapkan seorang pendidik atau guru, dan bagaimana apabila salah satu poin tersebut tidak ada dalam proses standar pendidikan. Coba jelaskan.
Jadi menurut kami, yang perlu disiapkan oleh pendidik atau guru yaitu pertama tujuan pembelajaran, dua materi ajar, ketiga metode mengajar, tiga media pembelajaran, empat evaluasi disertai dengan metode ceramah. Terus, bagaimana apabila salah satu poin tersebut tidak ada dalam standar proses pendidikan? Jika terdapat salah satu poin yang tidak ada dalam standar proses pendidikan, maka proses pembelajaran akan tidak efektif, inovatif, dan kreatif, serta tentunya akan berdampak pada siswa kita sendiri nantinya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pendidik atau guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas seperti terjadinya proses komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terkait, yaitu antara guru selaku pendidik atau pengajar dan siswa selaku pelajar. Sekian. Baik, itulah tanggapan dari kelompok kami. Bagaimana untuk kelompok 1, apakah bisa diterima? Baiklah, saya selaku dari perwakilan dari kelompok 1 menerima jawaban dari anggota kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya melupakan satu kelompok. Silakan dari kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan yaitu, sebenarnya apa tolak ukur standar pendidikan yang sukses? Apakah misal dari nilai 100, peringkat pertama, atau pekerjaan yang menghasilkan banyak uang? Tolong jelaskan kepada saya tolak ukur pendidikan yang berhasil dan peran pendidikan dalam hal ini. Pertanyaan ini saya tujukan untuk saya dan kita semua sebagai calon pendidik generasi bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan yang ingin menjawab, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengenai pemantauan, pengawasan kegiatan. Baik, adapun kegiatan pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama, pemantauan. Kegiatan pemantauan meliputi diskusi kelompok, terfokus pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan secara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pihak yang berhak melakukan pemantauan adalah kepala sekolah dan pengawas. Yang kedua itu supervisi. Supervisi hampir sama seperti pemantauan, hanya saja pada supervisi akan diadakan latihan dan konsultasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Yang ketiga adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengontrol kualitas pembelajaran agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan proses pembelajaran dengan standar proses yang ada dan menganalisis kinerja guru sesuai dengan kompetensinya. Dan yang keempat yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Laporan ditujukan pada pihak pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini ditujukan untuk guru, baik guru yang memiliki kinerja yang baik maupun sebaliknya. Bagi guru yang memiliki kinerja yang baik akan diberi penghargaan, sementara bagi guru yang tidak memiliki kinerja yang baik akan diberi teguran. Baik, itu jawaban dari saya mengenai kegiatan pengawasan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Arman. Bagaimana untuk kelompok 3, apakah bisa diterima?
Ya, saya terima dengan baik. Jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 3. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kelompok 4. Silakan teman saya yang ingin menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu melihat Indonesia adalah negara yang luas, bagaimana upaya pemerintah bila mana tujuan standar pendidik dan tenaga kependidikan belum tercapai secara maksimal. Jadi, yang pertama itu dibutuhkan sebuah pendekatan multisektor bagi pengembangan kapasitas. Pejabat kantor Dinas Pendidikan menyadari bahwa banyaknya tantangan utama terkait dengan sistem pada level pemerintahan daerah. Contoh, sistem perencanaan dan penganggaran daripada kasus pada sistem pendidikan. Namun, kantor Dinas Pendidikan seringkali tidak berdaya dalam mengatasi kendala yang lebih luas ini. Kedua, upaya pengembangan kapasitas perlu disesuaikan dengan situasi lokal. Penguatan tata kelola lebih mudah di beberapa pemerintahan daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, pendidikan lebih mudah dilakukan di daerah yang terkoneksi dengan baik dengan lokal media yang hidup daripada di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Agar dapat berhasil, program-program pengembangan kapasitas yang akan datang harus memperhitungkan rintangan-rintangan khusus yang dihadapi oleh suatu daerah. Terima kasih. Baik, itulah tanggapan dari kelompok kami. Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 menerima jawaban dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari kelompok 5. Silakan teman saya yang menjawab, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu sebenarnya apa tolak ukur standar pendidikan yang sukses? Apakah dari nilai 100, peringkat pertama, atau pekerjaan yang menghasilkan banyak uang? Tolong jelaskan kepada saya tolak ukur pendidikan yang berhasil dan berperang pendidik dalam hal ini. Kalau dari saya, menurut saya, tolak ukur kesuksesan itu adalah seberapa bermanfaat kita bagi orang lain. Kita tidak butuh menjadi ranking 1 untuk bisa membantu orang lain. Kita juga tidak butuh nilai 100 di tiap mata ujian untuk bisa bantu orang lain. Jadi, tolak ukur kesuksesan seorang pendidik adalah seberapa mampu pendidik itu untuk menjadikan anak didiknya dapat memanusiakan manusia, sehingga anak didik dapat bermanfaat di mana saja dia berada. Mungkin itulah tadi jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana? Baik, terima kasih. Bagaimana untuk perwakilan dari kelompok 5? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, saya telah mengetahui bagaimana tolak ukur pendidikan yang berhasil. Saya menerima jawabannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Itulah presentasi dari kelompok kami. Dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategi untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui standar proses pendidikan, setiap guru harus dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dilaksanakan. Sejatinya, peran pendidik dan tenaga kependidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Tugas dan peran pendidik sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya. Sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas perannya. Tenaga kependidikan lainnya merupakan salah satu elemen yang keberadaannya sangat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah karena tugas, fungsi, dan peranan mereka sangat menunjang bagi kelancaran proses pembelajaran sekolah. Baik, itulah presentase dari kelompok kami. Terima kasih setiap perwakilan kelompok atas partisipasinya. Baik, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.